Untuk apa? Gak ada, Oli gak ada, Sherin gak ada, cuma Merai. Oli gak ada, Adila gak ada, Amanda gak ada, Kenji gak ada, Yowis kita gak ada. Oke, baik. Halo, bisa terdengar suaranya Pak Aris? Bisa, Pak. Bisa. Terdengar jelas atau kurang keras? Terdengar jelas. Terdengar Pak. jelas ya. Alhamdulillah. Semoga tidak ada gangguan jaringan dan sebagainya. Amin. Aduh. Oke, baik. Yang belum menyalakan videonya bisa dinyalakan dulu sebelum Pak Aris mulai. Semua sih. Bisa di-on-kan supaya bisa terlihat dari sini. Oke, baik Pak Aris sapa dulu ya. Di sini ada teman-teman dan insya Allah Pak Aris mengundang ayah bundanya juga untuk bergabung di situ ya. Nah, jadi boleh bersanding, boleh tidak masalah, biar kelihatan juga. Hari ini Zoom-nya adalah semi formal ya, semi formal. Pak Aris kedatangan tamu ayah bundanya sama anak-anak semua peserta AN AKM 2021. Oke, baik. Sambil menunggu yang lainnya bergabung, Deandra, Ahmad Dananjaya, Naila bisa di-on-kan? Oke, baik anak-anakku semua, di samping kanan kirinya ada mama papanya? Ada ya? Ada? Saya nggak ada, Pak. Oh, siapa yang tidak ada? Sendiri? Saya tidak ada. Oh gitu. Yang ditemani mama papanya siapa? Mamanya mungkin ya, kalau papanya kan lagi sedang kerja ini. Selin ada mama di situ? Daniel? Alif ada? Ada, oke. Andra, ada Naila, Felis bisa di-on-kan. Kemudian Balkis ya. Balkis, ada mama Balkis? Ada ya? Oke. Ada Danan, ada Mida, Rafa, Dion. Oke, baik. Baik, sambil menunggu yang lain bergabung, Pak segera mulai saja ya, biar nanti nggak terlalu lama. Kemudian nanti ada sesi kedua. Jadi Zoom-nya ini nanti ada dua sesi. Yang pertama, hari ini kita bagi, yang pertama adalah orientasi. Kemudian yang kedua nanti langsung ke latihan literasi ya, sama Bu Nikmah. Itu ya. Oke, baik Pak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ayah bunda yang kami hormati, beserta anak-anakku, peserta asesmen nasional tahun 2021 yang Pak Aris sayangi. Oke, hari ini tanggal 4 September, hari Sabtu, adalah hari pertama ya. Kita bisa bertemu, bertatap muka, tapi tetap dalam keadaan melalui jarak jauh seperti ini ya, ada PJJ, tapi tidak masalah. Insya Allah nanti dalam waktu dekat jika memungkinkan, maka anak-anak semua nanti bisa diundang ke sekolah untuk bisa langsung mengikuti kegiatan simulasinya. Nah, jadi langsung mengikuti kegiatan simulasi untuk asesmen nasional ini.
Baik, Pak Aris minta sekali lagi yang belum di-on kan bisa dinyalakan. Deandra, Billy, ada Aira, Kansa, bisa di-on kan saja biar Pak Aris bisa melihat. Nah, wajah-wajah teman-teman dari kelas 5A, 5B, sama 5C. Mari Pak Aris mulai saja sampaikan untuk kegiatan hari ini. Yang pertama opening, yang kedua adalah paparan untuk asesmen nasional tahun 2021, dan nanti ada sesi interaktif. Nah, Pak Aris minta di sesi interaktif nanti mungkin Mama atau siapa yang mendampingi di sana mungkin mau bertanya jawab boleh. Nah, nanti di sesi interaktif gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah closing. Nah, seperti itu. Baik anak-anak semua, ayah bunda yang ada yang menyertai anak-anak semua, kita mulai acara pada pagi hari dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Pak Aris ucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya Mama atau Papanya atau siapapun yang mendampingi Ananda saat ini. Kali ini Pak Aris mau memaparkan tentang kegiatan AN ya, Asesmen Nasional. Jika nanti ayah atau bunda atau anak-anak ingin bertanya jawab, nanti ada di sesi interaktif ya. Oke, Pak Aris mulai saja untuk share screen. Pak Aris jelaskan ada apa saja kegiatan asesmen nasional ini, biar semuanya bisa memahami. Sebelumnya sudah Pak Aris share yang kemarin di grup AN ya, sempat juga yang kemarin ada dari Pak Hafid juga memberikan link sehingga ada yang sudah mencoba melihat-lihat bagaimana sih asesmen nasional itu AKM ya, khususnya AKM. Nanti akan Pak Aris jelaskan AN itu apa, AKM itu apa, biar nanti clear semuanya gitu ya. Baik, sekarang kita langsung saja menuju ke share screen-nya. Bismillah, semoga tidak ada gangguan jaringan ya. Baik. Oke, sebentar. Oke, baik. Sudah terlihat anak-anakku semua? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Oke, baik. Disimak baik-baik. Pak Aris harapkan ada yang menemani. Nah, jadi tujuannya Pak Aris ini sosialisasinya ke ayah bundanya ya. Nah, kemudian supaya nanti bisa diteruskan ke anak-anak semua. Tapi Pak Aris pikir kelas 5 meskipun tidak ditemani juga bisa mandiri ya. Insya Allah bisa menyimak apa yang mau disampaikan ini, gitu ya, bisa dipahami nanti ya. Baik, Pak Aris mulai saja. Hari ini kita mau belajar bersama tentang sosialisasi asesmen nasional. Nah, jadi apa itu asesmen, Pak? Asesmen ya. Asesmen itu sebenarnya adalah penilaian. Jadi penilaian secara nasional. Oke, baik. Ini adalah program dari Kemendikbud, nah ya. Jadi Kemendikbud itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Nah, jadi tahun ini ada istilah riset dan teknologi. Siapa Menteri Pendidikan kita? Bapak Nadiem Makarim ya. Nah, jadi program dari Bapak Nadiem ini menghendaki adanya asesmen nasional. Asesmen nasional ini buat apa, Pak? Ini nanti diperuntukkan buat semuanya ya. Dari jenjang sekolah dasar SD, kemudian ada dari SMP, dari SMA, semuanya ikut asesmen nasional. Nah, jadi judul besarnya adalah AN ini, nah, asesmen nasional. Selanjutnya disingkat dengan AN. Nah, meliputi apa saja ini, Pak? Meliputi satu, nanti ada asesmen yang bagian bawah ini, asesmen kompetensi minimum, ini yang kita sebut dengan AKM, ada AKM, asesmen kompetensi minimum, satu. Yang kedua nanti ada survei karakter, dan yang ketiga ada survei lingkungan belajar. Kita nanti akan bahas lebih lanjut masing-masing, gitu ya. Oke, baik. Seperti ini gambarannya. AN ini terdiri dari AKM literasi dan numerasi. Yang akan kita intensifkan, kita berusaha untuk intensif. Intensif itu berarti ada pembelajarannya. Nah, jadi tidak sekedar nanti anak-anak datang ke sekolah, tiba-tiba langsung dikasih soal-soal seperti itu, tidak. Harapannya Bapak dan Ibu Guru adalah anak-anak mengenal dulu bagaimana soal-soal bentuk AKM itu supaya nanti betul-betul siap, gitu ya. Karena waktu kita sebenarnya juga pendek. Ketika program ini diluncurkan, dulu di kelas 4 sebetulnya ada informasi semacam itu. Cuman memang terpendam
gara-gara ada pandemi ini. Jadi istilahnya sosialisasinya kurang. Sebenarnya ini dulu sudah didapatkan di kelas 4. Nah, mungkin di kelas 4A dulu, 4B atau 4C sempat disosialisasikan oleh Bapak Ibu gurunya, cuman tidak terlalu intens ya, tidak terlalu intens, artinya tidak terlalu sering. Jadi pembelajarannya itu sebenarnya diselipkan di mata pelajarannya masing-masing. Mungkin IPS-nya nanti diselipkan ada soal AKM 1 atau 2, matematikanya diselipkan 1 atau 2 soal dan sebagainya. Seperti itu sebetulnya. Nah, di kelas 5 ini tinggal nanti ujiannya. Nah, diujikan gitu ya. Harus tidak bilang ujian ya, supaya nanti kamu tidak jadi momok ya. Karena ini nanti sifatnya adalah sekolah meminta bantuan. Sekolah meminta bantuan siswanya untuk mengerjakan menilai mutu sekolah ini. Seperti itu sebetulnya. Nah, baik, Pak Aris gambarkan lebih lanjut ya. Jadi nanti selain ada AKM, yang kita nanti intensifkan adalah AKM ini. AKM itu Assessment Kompetensi Minimum. Ada nanti literasi sama numerasi. Kalau untuk survei karakter, nanti juga diikuti oleh anak-anak. Nah, jadi ada sesinya ya. Nanti Pak Aris paparkan di bawah, ada jadwalnya. Dan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar. Baik, seperti ini ceritanya. Untuk siswa yang diuji, nanti di kelas 5, kemudian kelas 8 SMP, kelas 5 SD, kemudian 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Gitu. Jadi nanti yang dapat AN ini itu nanti di kelas ini saja, tidak semuanya. Bukan di kelas 1, kelas 2 masih belum ya, tapi nanti di kelas 5. Kok tanggung Pak, ada kelas 5, 8, 11? Iya. Kalau di kelas 6 memang sengaja kementerian tidak menaruh AN ini di kelas 6 karena takutnya nanti mengganggu kegiatan kelas 6. Karena kelas 6 ini kan ada kelas 6. Kemudian di SMP itu ada kelas 9 SMP. Kemudian kelas 12 SMA. Itu kan memang betul-betul mau ujian ya. Ujian, jadi biar tidak mengganggu. Sehingga AN ini diletakkan di kelas sebelumnya, di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Untuk siswa sendiri nanti mengerjakan ada 2 macam ini. Nah, yang pertama ada AKM literasi dan numerasi. Literasi itu apa Pak? Literasi itu berarti kemampuan membaca. Kemampuan membaca. Jadi bagaimana anak-anak ini capable ya. Capable itu mahir. Nah, jadi mahir atau cakap dalam hal membaca. Selama ini mungkin yang sering kita dapatkan membaca ini agak males ya. Setelah disurvei ternyata orang Indonesia ini minim atau istilahnya minim sekali. Jadi dalam membaca kelihatannya terlalu minim untuk keinginan untuk baca, minat bacanya kurang, sehingga Bapak Menteri ini meluncurkan program seperti ini. Insya Allah nanti tahun pertama ini adalah tahun pertama. Jadi istilahnya uji coba tahun pertama. Untuk berikutnya nanti ada evaluasi di tahun berikutnya, dan seterusnya. Seperti itu. Ini untuk literasi. Kemudian yang kedua yang diujikan adalah numerasi. Numerasi itu apa, Pak? Numerasi itu berarti berkenaan dengan hitung-menghitung. Matematika ya. Jadi memang secara pendidikan di dasar ya, pendidikan dasar atau yang dinamakan dengan minimum, makanya namanya adalah AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Karena minimum yang diujikan itu minimum, tidak semua mata pelajaran diujikan. Yang diujikan adalah literasinya, kemampuan membacanya, dan numerasinya, bagaimana anak-anak itu cakap dalam hitung-berhitung, hitung-menghitung, seperti itu. Baik, bisa diterima ya. Berikutnya adalah survei karakter. Kalau untuk survei karakter, nanti kita pelajari lebih lanjut. Survei karakter ada Pak Aris sertakan nanti contoh di bagian bawah untuk presentasi kali ini. Gitu ya. Oke, seperti itu mungkin. Kemudian untuk Bapak Ibu Guru dan Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru nanti juga disurvei juga ya, jadi keseluruhan. Kalau Bapak Ibu Guru nanti bukan dites judulnya, jadi bukan dites, tapi disuruh mengisi semacam kayak survei tentang lingkungan belajar, termasuk juga nanti Kepala Sekolahnya. Nah, semacam itu. Tujuannya apa Pak? Secara keseluruhan nanti diambil nilai secara global. Jadi sekali lagi untuk peserta AN AKM ini nanti anak-anak tidak perlu risau gitu ya. Nah, jadi nanti Pak kalau nanti nilai saya jelek dan sebagainya,
bukan dinilai individu ini nanti, Nak. Jadi nanti secara keseluruhan diambil nilai secara global, kemudian ada pemetaan. Istilah ini pemetaan ya. Jadi AN ini memotret secara komprehensif. Jadi secara keseluruhan tentang evaluasi sekolah tersebut. Jadi sekolah ini nanti dalam tahap misalkan excellent atau misalkan very good atau good saja, itu nanti dipetakan. Kemudian nanti ada dilakukan perbaikan-perbaikan di tahun-tahun berikutnya. Seperti itu ya. Jadi tidak perlu anak-anak takut untuk mengikuti kegiatan AN ini, karena AN ini bukan UN. Nah, jadi Pak harus tegaskan di sini, asesmen nasional itu bukan ujian nasional, bukan ujian nasional. Kalau ujian nasional itu diperuntukkan di kelas 6 kan dulu ya. Tapi saat ini pun mulai dari tahun kemarin ujian nasional itu sudah dihapus. Jadi kelas 9 SMP, kelas 12 termasuk juga kelas 6 itu sudah tidak ada ujian nasional. Tapi masih ada ujian lokalnya. Ujian secara lokal di sekolah tetap ada. Jadi ujian sekolah, bukan ujian nasional. Gitu ya. Sedangkan untuk AN ini betul-betul berbeda dengan ujian nasional. Tetapi teknisnya nanti pengerjaannya mirip dengan ujian nasional. Nah, seperti itu. Tapi sekali lagi yang diuji nanti bukan secara individual, tapi nanti secara global. Nilainya itu utuh nanti buat sekolah. Semacam itu, nah ya. Oke, baik, bisa diterima? Ada pertanyaan dulu dari sini? Sementara pertanyaan kita pending di akhir aja ya, Pak Aris jelaskan secara keseluruhan dulu, baru nanti ada sesi pertanyaan. Barangkali ayah atau bundanya ingin menanya, gitu ya. Oke, baik berikutnya. Nah, ini adalah jadwal persiapan dan pelaksanaan AN. Oke, baik. Setelah adanya sosialisasi, ternyata kami dapat informasi semacam ini. Jadi untuk bulan September, ini pekan ini adalah yang ini ya. Sebentar. Pekan ini adalah pekan pertama Agustus. September. Pekan September, ini yang sebelah sini. Nah, ini kita mulai pekan ini. Berikutnya nanti ada pekan kedua, ketiga, keempat. Ini sudah Pak Aris jadwalkan. Kemarin sudah ada Bu Nikma, Pak Udin, sama Pak Aris sudah berdiskusi. Adanya intensif. Artinya yang kita intensifkan adalah AKM-nya ya, bukan yang survei belajar sama survei lingkungan tadi bukan. Survei karakter sama survei lingkungan belajar bukan. Tapi cuman yang AKM. Jadi yang literasi sama numerasi tadi. Gitu ya. Nah, syukur-syukur nanti kalau proktornya di sini Pak Hafid ya sama Pak Ipul, nanti minta bantuan Pak Ipul sama Pak Hafid, di sekolah komputer itu sudah siap. Jadi teman-teman dari kelas 5A, 5B, 5C yang terpilih sebanyak 35 siswa ini nanti datang ke sekolah kemudian mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, itu langsung di sekolah, langsung di depan komputer gitu. Pak, saya masih awam, Pak, mengerjakannya. Iya, betul. Semuanya masih awam, semuanya masih belajar. Nah, jadi kita sama-sama belajar. Nanti sebelum ujian, ini rentetannya panjang ya, Nak ya. Sorry, Pak harus bilang ujian lagi, bukan ujian. Sorry, jangan dianggap ujian ya. Tapi asesmen nasional, AN gitu aja ya, bukan UN. Baik, di sini nanti pelaksanaannya, insya Allah untuk pelaksanaan ANBK yang ini, itu di sekitar bulan November itu sekitar tanggal 8 hingga 14 ini, atau gelombang 2 nanti ada 15 hingga 21. Nah, yang di warna kuning ini. Nah, seperti itu. Sebelumnya bagaimana? Sebelumnya tentunya ada uji cobanya, tidak tiba-tiba anak-anak langsung mengerjakan, tidak. Tapi ada simulasinya dulu. Ini bisa diperhatikan di sini, ada yang warna biru, ini adalah gladi bersih. Seperti acara apa Pak kok pakai ada gladi bersih ya, kayak di panggung ya. Jadi gladi bersih itu semacam nanti istilahnya uji coba akhir ya. Sebelumnya ada simulasi ini nanti di bulan Oktober. Jadi jadwal yang dari kementerian ini sudah Pak Aris adopsi kemarin di jadwal yang sudah tersampaikan yang di PDF, betul ya? Sudah terima semua? Insya Allah sudah ya. Oke, baik seperti itu. Sebelumnya juga demikian. Jadi ada namanya intensif ini nanti di daerah sekitar sini ya. Kami usahakan nanti kalau semisal lab komputernya belum betul-betul matang, karena begini nak, di lab komputer nanti kita mengerjakan soalnya itu bukan secara online biasa ya.
Nah, jadi misalkan kita ikut link kayak ngerjakan Google Form, bukan seperti itu. Jadi pengerjaannya memang betul-betul kompleks dan ada sistemnya, ada programnya. Nah, jadi nanti yang menyeting semuanya ada Pak Ipul sama Pak Hafid. Kalau memang komputernya betul-betul siap, nah, sudah siap luncur, teman-teman bisa diundang ke sekolah untuk bisa langsung melaksanakan simulasi. Begitu ya, bisa dipahami ya. Oke, baik, berikutnya kita menuju berikutnya. Nah, ini adalah jadwal. Nah, untuk jadwalnya bagaimana Pak? Jadwalnya ini ada dua gelombang. Nanti menunggu informasi. Apakah kita nanti di SDP Tro kita nanti pelaksanaannya tanggal 8 ini, ataukah tanggal 15 nanti masih menunggu informasi lebih lanjut, gitu ya? Yang jelas jika memungkinkan satu hari itu, ada 2 hari pelaksanaannya, nanti ada hari pertama dan hari kedua. Nah, dibagi hari 1 dan hari 2. Jamnya bagaimana Pak? Jamnya nanti sekitar 2,5 jam. Jadi ada misalkan yang pertama ini ada pukul 8 hingga jam 10.35. Nah, jadi nanti sekitar 2,5 jam. Nah, itu pun nanti pengerjaannya kita ada latihan dulu ya, ada latihan. Jadi anak-anak dicoba untuk rileks saja. Nah, untuk agak santai aja, tidak perlu tegang, tidak mengerjakan ujian ya ini ya. Jadi semacam mengisi soal, tapi jangan dianggap semacam ujian. Kemudian nanti ada literasi. Nah, yang pertama, hari pertama adalah literasi selama 75 menit, kemudian diikuti dengan 20 menit untuk survei karakter, mengisi survei, gitu ya. Yang ini juga bukan pukul 13 ya. Kalau kita semisal nanti ke bagian sesi 1 saja, harapannya dari sekolah adalah komputer kita memenuhi syarat semua, sehingga 35 siswa itu atau 30 siswa itu sudah langsung sekali tampil, sekali jalan. Jadi tidak ada 2 sesi, sehingga tidak terlalu siang seperti ini. Tidak di sesi jam 13 ya. Nah, jadi harapannya kalau bisa sesi pagi aja langsung 30 siswa itu langsung mengerjakan. Nah, seperti itu harapannya. Baik, bisa dipahami ya? Seperti itu. Hari kedua nanti ada numerasi dan survei lingkungan belajar. Nah, baik, begitu nak ya? Oke, baik, kita menuju berikutnya. Nah, ini gambarannya apa saja sih nanti yang diujikan. Ternyata yang diujikan sebenarnya materinya, kalau kita mengupas nanti anak-anak ketika sudah diperlihatkan soal-soalnya, itu nanti yang dilihatkan adalah kemampuan membaca, kemudian numerasi. Untuk teks bisa berupa teks fiksi, sastra ya, fiksi, atau non-fiksi ya, yang berupa informasi. Nah, ada 2 macam teks, ada teks informasi atau teks sastra. Sedangkan numerasi Pak Aris dapat informasi kemarin waktu ada workshop itu, pembelajarannya itu tidak meliputi keseluruhan kok ya. Jadi berhenti di kelas 4. Nah, materi itu berhenti di kelas 4. Nanti berkenaan sama aljabar. Aljabar itu kayak hitung-hitungan ya. Nah, jadi perkalian, pembagian, kemudian ada pecahan-pecahan, kayak gitu yang sudah dipelajari di kelas 4 dan 5 ya. Nah, desimal dan sebagainya kayak gitu. Kemudian nanti ada geometri. Geometri itu apa Pak? Geometri itu bangun-bangun, bangun ruang, bangun datar, nah semacam itu. Termasuk nanti juga gambar-gambar. Nah, anak-anak dilatih untuk mengerjakan bukan semacam apa ya, tidak melulu seperti 3 tambah 3 berapa, enggak ya, tapi ada semacam stimulusnya nanti. Pak harus jelaskan lebih lanjut nanti ya. Oke, isinya bagaimana Pak? Di dalam mengerjakan di komputer nanti. Nah, di komputer nanti ada berbagai macam soal. Macam soalnya adalah kompleks ya. Nah, tapi insya Allah enjoy ya, karena gambar-gambarnya menarik. Gambar-gambarnya menarik. Nah, jadi tidak seperti mengerjakan ujian nasional yang ulangan harian yang tulisannya itu panjang-panjang tanpa gambar, kemudian tidak menarik ya. Di sini macam-macam ternyata. Bentuknya yang pertama ada pilihan ganda. Nah, ada pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda utuh, teman-teman sudah tahu ya. Jadi nanti ada pilihannya itu kayak dicontreng-contreng saja. Sedangkan kalau pilihan ganda kompleks itu nanti jawabannya bisa lebih dari 1. Dalam soal itu bisa lebih dari 1. Nanti ada menjodohkan juga. Nah, jadi tarik garis. Kalau semacam di pembelajaran bahasa Inggris itu sering Pak Aris berikan ada live worksheet ya. Nah, di live worksheet itu seperti itu pengerjaannya. Jadi menjodohkan, menarik garis, menggeser apa, nah semacam itu nanti ada. Kemudian ada isian singkat dan uraian. Semacam itu ya. Oke. Baik, berikutnya kita menuju berikutnya. Nah, soalnya jumlahnya berapa, Pak? Soalnya jumlahnya itu tidak banyak, 30.
Nah, 30 tapi pengerjaannya lama. Iya, karena soalnya itu tersusun bentuknya ada stimulusnya. Nah, stimulus itu berarti ada narasinya. Soalnya itu panjang. Makanya ini dituntut untuk berliterasi, kemampuan membaca, kecakapan anak-anak dalam membaca, memahami soal, menerapkan, kan gitu nantinya. Seperti itu ya. Jadi ada bacaannya, nah, kemudian mungkin soalnya nanti bisa berupa gambar, kayak poster, kemudian ada studi kasus, kayak membaca tabel, membaca grafik, nah, semacam itu. Gitu ya. Oke. Baik, berikutnya untuk latihan soal. Nah, kemarin sudah di-share sama Pak Hafid, itu ada soal-soal latihan. Nah, bisa teman-teman bisa mencoba di Pusmenjar Kemendikbud Go ID. Nah, ini bisa dicoba. Oh, ternyata begini soalnya. Nah, itu bisa sambil dicoba. Gitu ya. Oke. Baik, berikutnya. Nah, ini bentuk soalnya. Nah, supaya nanti tidak terlalu lama, setelah ini ada sesi berikutnya ya, ada Bu Nikma nantinya. Oke, ini bentuk contoh soalnya ya. Pak Aris ambil sekilas saja mungkin. Nanti untuk materi ini Pak Aris share di grup AKM juga ya, supaya nanti mungkin bisa di-scroll lagi, dibaca lagi, karena mungkin waktunya terbatas juga untuk saat ini. Oke, nah seperti ini. Di sini ada, ini judulnya apa ya? Memasak rendang ya. Wah, jadi soalnya itu agak yang memang apa ya? Konteks ya, kontekstual. Jadi apa yang ada di sekeliling anak-anak. Ini memasak rendang. Kalau ini berarti pekerjaan mamanya ini ya. Tapi diujikan ke anaknya ya. Memasak rendang. Oh, cara memasak rendang seperti ini. Anak-anak kan membaca. Ini literasi nah ya. Kemudian anak-anak disuruh untuk memilih misalkan ini ada sesuai atau tidak sesuai. Minyak goreng ditambahkan saat memasak bumbu rendang. Ada enggak di bacaan tadi? Kalau sesuai berarti dicentang seperti ini. Kalau tidak sesuai berarti dicentang yang lain. Nah, pengerjaannya di depan komputer insya Allah nanti menarik soal-soalnya. Nah, jangan dianggap nanti wah takut Pak gitu ya, enggak juga sih. Gitu ya. Terus berikutnya mungkin ada soal semacam ini. Nah, kalau ini adalah soal pengerjaan yang ini sebentar. Waktu terbaik untuk belajar. Nah, ada poster lagi kan? Nah, ada bacaan di sini. Anak-anak kan diminta untuk menganalisa nanti. Jadi membaca dengan teliti, membaca semacam ini, membaca tabel, membaca grafik dan sebagainya. Kemudian ada satu pertanyaan. Ciri-cirinya nanti ketika nanti bertemu dengan yang model lingkaran gini, berarti nanti jawabannya cuma satu kali gini. Kalau untuk yang kotak seperti ini, berarti jawabannya bisa lebih dari satu. Nanti akan dijelaskan teknisnya di intensif AKM-nya. Gitu nah ya. Oke, baik berikutnya contoh yang lain mungkin. Nah, ini contoh yang lain. Anak-anak disuruh menjodohkan saja ini. Ada bacaan lumayan panjang ini. Nah, jadi wajib dibaca memang ya. Oke, berikutnya apa lagi ya? Nah, ini untuk matematikanya, matematiknya untuk yang numerasi. Nah, semacam ini nanti soalnya. Disuguhkan ada gambar, nah, kemudian ada harganya misalkan. Ini menganalisa. Anak-anak harus memang bisa apa ya, aplikasinya ya terapan ya. Jadi kalau ini kan kalau yang sering mungkin soal-soal di ulangan dan sebagainya mungkin tidak sekompleks ini nanti. Jadi harapannya dari Pak Menteri, Pak Nadiem Makarim, itu nanti berikutnya, step berikutnya adalah ada perbaikan-perbaikan, kemudian nanti di akhirnya, di ujung-ujungnya nanti kembali ke siswa. Jadi siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 nanti akan terbiasa dengan soal-soal yang semacam ini. Nah, jadi nanti pengerjaan mungkin nanti suatu saat nanti lembar kerja siswa itu juga bentuknya semacam ini, Nak. Nah, gitu ya. Jadi harapan kementerian semacam itu. Ada perubahan, anak-anak itu mau berliterasi, mau membaca, mau menganalisa, lebih kompleks. Ya, jadi tidak sekedar cuma memilih gitu saja tidak. Nah, termasuk juga nanti misalkan soal yang ada di, nah ini panjang ini iya tidak ya, menganalisa. Kalau soal-soal yang di buku-buku kita semacam seperti misalkan penjumlahan ya, penjumlahan pecahan, penggalian pecahan, itu kan sesederhana itu ya. Ada 1/2 ditambah 3/4, langsung ke soal. Tapi harapannya untuk kedepannya nanti ada narasi dulu, ada stimulusnya, semacam itu. Baik, demikian mungkin yang bisa Pak Aris sampaikan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Oh ini, ada survei karakter ya. Nanti bisa dibaca lagi, karena waktunya mungkin terbatas. Untuk berikutnya, Pak Aris insya Allah
buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau menanya, Pak Aris siap untuk menjawab. Insya Allah kalau bisa. Kalau tidak bisa nanti Pak Aris serahkan ke ke atasan ya, ke Bapak Kepala Sekolahnya. Jika nanti ada pertanyaan yang kurang Pak Aris mengerti. Insya Allah Pak Aris coba jawab ya. Baik, mungkin ada yang butuh ditanyakan dari ayah atau bundanya di samping kanan kiri anak-anak, atau anak-anak sendiri mau bertanya, boleh, silakan. Adila, Aska, ada yang butuh ditanyakan? Ya, Bes. Rafa, Billy, silakan, boleh. Ada mama papanya di situ? Mamanya mungkin ya, kalau papanya kerja. Reza, ada yang mau tanyakan? Mamaku nggak ada, Pak. Oh, mamanya pergi. Oh, mungkin kerja ya? Nggak lagi masak. Lagi masak. Oke, nanti ini tetap di-record dari dalam. Siapa tadi? Soalnya itu tentang pelajaran, tentang semua pelajaran. Sebentar, siapa ini yang bicara? Ayo, yang bicara siapa? Sebutkan namanya dulu. Manda. Biar pasti. Manda. Oke, apa Manda bisa diulangi pertanyaannya? Soalnya itu tentang semua pelajaran. Oke, sudah Pak Aris jawab ya. Jadi soal-soal yang ada di AKM itu nanti berkenaan dengan literasi dan numerasi. Satu ya, literasi dan numerasi. Itu nanti itu kompleks ya. Nah, jadi nanti bukan tentang pelajaran, misalkan pelajaran tentang pengetahuan ya, siapa nama misalkan pahlawan nasional dari daerah, udah tidak ada soal kayak gitu, enggak, tapi menganalisa, ada gambar, ada bacaan, itu yang dikerjakan. Jadi sifatnya adalah kontekstual. Bukan pelajaran IPA mengenai misalkan alat perkembangbiakan pada kupu-kupu adalah, enggak kayak gitu soalnya. Nah, jadi nanti insya Allah ada display gambarnya dulu, kemudian nanti atau bacaan, baru nanti dianalisa soalnya. Gitu. Dan berhenti di kelas 4. Nah, tidak ada materi dari kelas 6, tidak. Materinya berhenti di kelas 4. Seperti itu. Baik, seperti itu Manda. Yang lain mungkin ada yang butuh ditanyakan? Ya, Bes, Narendra. Yang lain? Ada 31 siswa ini ya yang hadir ya, yang mungkin tidak berkesempatan hadir nanti bisa melihat cuplikannya, melihat siaran ulangnya ya. Pak Aris nanti ulangi Pak Aris taruh di YouTube, kemudian Pak Aris share ya seperti biasa. Baik, yang lain bagaimana? Gresika, jelaskah? Dion, Alif? Mida, Pak, aku mau tanya. Oke, silakan Mida. Pak, kan ada 35 siswa. Iya. Nanti ada cadangannya, nanti aku ikut Oh gitu, oh ya, baik Pak Aris belum nyinggung cadangan ya, baik seperti ini ceritanya. Jadi cadangan ini Bapak Ibu Guru masih belum mendapat informasi lebih tentang cadangan. Jadi nanti insya Allah Pak Aris informasikan lebih lanjut mengenai cadangan. Tapi untuk saat ini konsentrasinya adalah dari peserta 1 hingga 35 itu diberikan treatment yang sama, sementara ngerjakan semua. Jadi tidak ada istilah cadangan-cadangan. Sewaktu nanti ada informasi lebih lanjut, apakah cadangan ini mengerjakan atau tidak, nanti semuanya berarti sudah siap, kan gitu ya. Nah, jadi sementara waktu ini, insya Allah semuanya diberikan perlakuan yang sama. Nah, kita intensifkan bersama. Seperti itu, Nak Mida. Gitu ya. Balkis, mungkin ada yang tanyakan? Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lain, Rafa, Eri, Kenzi, ada yang ditanyakan? Uki? Tidak ada? Billy, Rizka, oke, baik seperti itu ya, Nak ya. Sebentar, Pak Aris, ini terakhir mungkin ya, Pak Aris share screen yang. Pak. Oh iya, ada yang tanya lagi, siapa? Boleh. Siapa tadi yang bertanya? Adalah Rafa, Pak. Oke, silakan Rafa. Adalah Rafa. Silakan. Pak, 35 siswa nanti dijadikan 1 sesi atau 2 sesi. Oke, baik. Atau dibagi berapa? Oke, baik Pak Aris jawab ya. Untuk pembagian sesi, harapannya sekolah tadi adalah langsung bisa bersamaan.
Karena ruangan komputer yang ada di sekolah, anak-anak mungkin sudah lupa ya ruangan di komputer sebelah mana, karena sudah 2 tahun tidak sekolah ya. Jadi nanti ada 2 ruang komputer di sini, ada ruang 1 dan ruang 2, seperti waktu ujian nasional teman-teman kelas 6 tahun lalu. Jadi insya Allah bisa bersamaan, ada 2 ruang, dan isi 1 ruangan itu bisa banyak ini komputernya. Jadi insya Allah nanti sekali tampil, sekali jalan kalau memang memungkinkan. Gitu, Rafa. Paham ya? Yang lain bagaimana? Ada yang tanyakan lagi? Jadi kalau bisa diusahakan nanti sekali jalan langsung 35 anak itu dibagi dalam 2 ruang yang berbeda. Ada yang tanyakan lagi? Tidak? Sahabat, mohon maaf pakai 2 device sama. Oh iya. Ya sudah. Tidak ada yang ditanyakan? Cukup ya mungkin? Aska, Alexa, siapa? Aira. Oke, silakan Aira. Simulasinya ada berapa, Pak? Simulasinya ada berapa? Oke, sebentar. Sebentar. Ini Pak Aris share itu yang ada di ini ya. Nah, ini sudah Pak Aris share waktu di ini ya, yang sudah terlihat di layar? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, ini plannya kami dari Bapak Ibu guru. Ini plannya ya. Plan itu berarti rencana. Bisa maju, bisa mundur, bisa juga nanti ada perubahan. Jadi sementara waktu mungkin kita lakukan Zoom ini sampai nanti ada lab komputer itu sudah siap. Jadi proktornya Pak Hafid sama teknisinya Pak Ipul itu sudah siap. Jadi ready, komputernya sudah siap dimasuki program AN ini, kemudian dijalankan, baru nanti kita bisa simulasi. Nah, harapannya Pak Aris di pekan-pekan ini sudah ada simulasi di Oktober. Kalau bisa sebelum Oktober, jadi September ini kita mungkin Zoom-nya beberapa kali saja. Kemudian kalau mungkin sudah ready, anak-anak bisa langsung ke sini. Datang ke sekolah dan langsung mengerjakan, biar langsung tahu kondisinya, situasinya seperti apa. Seperti itu. Paham ya? Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada? Cukup? Tidak ada? Karena waktunya sudah menunjukkan 8.37. Iya, siapa? Saya mau tanya. Siapa itu? Boleh tanya. Iya. Apakah soal-soalnya seperti tes psikologi? Apakah soalnya seperti tes psikologi? Oh, berat ya. Tes psikologi itu versinya berat, jadi mungkin nggak terlalu ke situ juga ya. Jadi yang Pak Aris bilang tadi adalah sifatnya kontekstual. Apa yang ada di depan situ ya itu yang dikerjakan. Sifatnya nanti relevan sama anak-anak kok. Jadi ada adaptasi ya. Sifatnya soalnya itu adaptif. Kalau sama nanti menjawab soal itu ada mungkin kurang tepat, maka soal kedua itu nanti insya Allah akan mengacak. Jadi soal satu dengan yang lainnya beda loh ya. Jadi kita tidak bisa contek-contek kayak gitu, enggak. Jadi satu dengan yang lainnya beda. Ada beberapa master soal yang Pak Aris kurang paham. Kemudian nanti apa? Soalnya sifatnya yang Pak Aris ketahui itu adaptif. Kalau satu soal itu dijawabnya adalah kurang tepat, kemudian nanti soal berikutnya akan mungkin levelnya diturunkan. Oh, mungkin tidak cocok dengan anak ini gitu. Jadi tidak usah terlalu takut. Gitu ya. Seperti itu. Nah, enggak seperti soal psikologi terlalu berat, kayak tes PNS nanti, CPNS. Seperti itu. Baik, seperti itu ya mungkin ya. Sebelum nanti mati sendiri ini nanti Pak Aris mau akhiri, sebelum kita akhiri, semoga apa yang Pak sampaikan bisa dicerna dengan baik, bisa bermanfaat dan bisa dipahami bersama, gitu ya. Semoga apa yang jadi program Kemendikbud dan dari sekolah bisa kita sukseskan bersama, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim, sukses bersama, gitu ya. AN 2021, gitu ya. Baik anak-anak, insya Allah ready semua ya, siap ya. Kami juga dari sekolah mengharapkan kerjasama yang baik dan koordinasi yang baik dari ayah bundanya dan anak-anak semua, gitu ya. Baik, tidak ada yang tanyakan lagi ya, cukup ya. Karena waktunya di sini mati sendiri nanti. Baik, Pak Aris akhiri kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan sampai bertemu di intensif berikutnya. Sekian dari Pak Aris akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik, informasinya setelah ini ada Bu Nikma ya. Jadi Terima kasih, Pak. Jadi tidak live dulu. Jadi sebentar Pak Aris live, kemudian nanti bisa join lagi ya. Nanti bisa join lagi di link yang sama. Paham ya? Oke, baik. Mungkin 5 menit lagi ya. Baik, terima kasih. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk bubar pulang.